Ini saya bawa ceramah di Tanah Abang. Ketika saya duduk di sini, beberapa orang berdiri membelakangi saya dan rame-rame keluar dari masjid. Loh. Ada apa kalian ini? Saya bilang. Saya tahu. Antum bangun tuh saya tahu kenapa. Karena antum menuduh saya bid'ah. Dan antum langsung berdiri, langsung tinggal. Anda bukan Yahudi, Anda bilang. Kalaupun Anda Yahudi, antum duduk, Allah menghargai itu. Begini cara antum beragama. Ini yang umat Islam semakin hari semakin lemah. Ini yang ditunggu oleh orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini yang membuat umat Islam nggak bisa lagi berkembang kemana-mana. Dan antum adalah pelakunya. Jangan rasa diri suci dan bersih. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Hari ini saya dibuat kaget, bro. Ustadz Haikal lagi baper. Di video tadi, Bu, Pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Ustadz Haikal lagi baper. Lagi berceramah, ditinggal jemaahnya. Sakitnya tuh di sini, men. Sakitnya tuh di sini, Bu. Sakitnya tuh di sini, Pak. Sakitnya tuh di sini, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dimanapun kalian berada, emang enak dicuekin. Rupanya sekarang sudah banyak kadun yang mulai pada sadar, mulai pada berpikir, kita itu beragama harus pakai otak, dan berotaklah dalam beragama. Jika kalian ngaji nggak punya satu pertanyaan pun, berarti kalian tidak sedang ngaji, tetapi sedang ngelamun. Ketika kalian mampu membuat sebuah pertanyaan, terus ada kiai, tapi kiainya nggak mampu menjawab pertanyaan kalian tersebut, tinggalkan, bro. Itu bukan ulama. Mulai sekarang pakai otak dalam beragama, dan beragamalah pakai otak. Salah satu kelemahan umat Islam seperti buih di tengah lautan karena beragamanya nggak pakai otak dan nggak berotak dalam beragama. Dari zaman saya kecil sampai sekarang, yang diributin itu saja. Berarti hampir, ya sekarang saya 43, ya sekitar 23 tahun yang lalu lah, atau 33 tahun yang lalu. Pembahasan tidak lebih dan tidak kurang dari masalah bid'ah, khilafah, bid'ah, khilafah, bid'ah, khilafah. Orang-orang yang meributkan masalah bid'ah dan khilafah adalah orang-orang yang beragama gak pakai otak dan berotak, tidak berotak dalam beragama. Seorang lukisan tidak akan terwujud jika si pelukisnya tersebut gak punya otak. Tukang bikin mobil gak mungkin bisa menciptakan mobil kalau gak pakai otak. Yang bikin handphone gak mungkin bisa tercipta kalau nggak pakai otak. Bahkan kita berpakaian pun bisa terlihat ganteng, bisa terlihat cantik karena kita berpakaian pakai otak. Orang-orang yang berotak dalam hidupnya dan hidupnya pakai otak,
Mereka itu kebanyakan termasuk ke dalam orang-orang yang maju. Tetapi orang-orang yang tidak pakai otak dalam hidupnya, maka mereka termasuk ke dalam kelompok innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Agama Islam selama puluhan tahun, ratusan tahun terjerat dalam innahu kana zaluman jahula. Dunia kebodohan dan kezaliman. Karena dalam beragama nggak pakai otak dan nggak berotak dalam beragama, meributkan sesuatu yang nggak perlu. Khilafah diributi, bid'ah diributi. Orang lain sudah sampai bulan ini masih di sana aja. Jadi saya kecil sampai sekarang nggak beres-beres. Padahal kan sederhana. Kalau kalian suka silahkan, kalau kalian nggak suka ya tinggalkan. Masalah khilafah mendirikan negara Islam. Bagaimana kita bisa percaya kalian bisa mendirikan negara Islam? Toh kalian sendiri juga belum tentu termasuk orang Islam. Karena orang Islam itu punya ciri man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang yang lisan dan tangannya selalu menyakiti orang lain, seperti si Ustadz Haikal ini. Bagaimana bisa mendirikan negara Islam? Lah diri sendirinya aja tidak Islam. Kalau misalkan terwujud bukan negara Islam yang bisa terwujud, tetapi negara setan atau negara jahiliyah. Makanya 2019 orang-orang khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala dikalahkan. Karena hati mereka itu kotor. Lisan dan perbuatan mereka zalim. Dan kini kekotoran hati mereka, kekotoran Ustadz Haikal dan kawan-kawan sudah terlihat, sudah nampak dan mulai menyadarkan jamaahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sesungguhnya kebaikan itu akan muncul, akan menang. Kejahatan akan sirna, akan tenggelam. Sesungguhnya kejahatan pasti tenggelam. Dan kini orang-orang jahat seperti Ustadz Haikal, HRS, UAS yang kita semua tahu rekam jejaknya, jejak digitalnya begitu jahat. Menjual agama hanya demi kepentingan politik. Hampir saja NKRI jadi suriah. Beruntung banyak pejuang NKRI yang berjibaku mempersatukan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan agar Indonesia tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, satu bendera, satu Pancasila, satu UUD 1945, dan menjunjung tinggi kebinekaan. Gotong royongnya orang Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan sekarang membuahkan hasil. Karena kebenaran itu pasti menang, bro. Persatuan itu pasti menang. Ustadz Haikal, HRS, Pak Dejon, Ferdi Harun, Habib Bahar, Habib Rizik, dan sebagainya, FPIHT, PKS sedang diambang kehancuran dan sebentar lagi sirna. Di dalam kebaperan Ustadz Haikal ini menjadi bukti bahwa kini sudah banyak jamaah HRS, Ustadz Haikal, Tengku Zulkarnain, orang-orang HTI, FPI, PKS yang sudah tersadarkan, bertobat, dan kembali menjadi jiwa Pancasila, darah merah putih. Semoga akan semakin banyak lagi jamaah-jamaah mereka yang kembali ke jalan yang benar. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.